Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran alladzi la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Amma ba'd. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada ibu bapak yang sudah berkenan hadir hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih karena ini adalah tugas wajib saya dalam pendidikan penggerak. Jadi bukan berarti saya berbicara di depan. Ini bukan berarti saya paling tahu, lebih tahu dari ini. Dan saya yakin ibu bapak kayaknya sudah pernah minimal membaca atau minimal tahu. Selanjutnya ibu bapak, saya paparkan sedikit kegiatan ini adalah kegiatan wajib yang harus dilaksanakan oleh calon guru penggerak, yaitu menyampaikan sebatas pemahaman saya kepada rekan guru mengenai materi atau modul yang saya dapatkan di pendidikan guru penggerak. Adapun nanti ibu dan bapak mau mengimplementasikan di kelas atau di sekolah, itu terserah ibu bapak sesuai pemahaman ibu dan bapak. Sekali lagi, saya pribadi tidak mewajibkan ibu dan bapak melaksanakan atau mengimplementasikan apa yang kita dapat kali ini. Namun setidaknya ketika ibu dan bapak paham apa yang saya sampaikan, minimal ada niat untuk mengimplementasikan. Dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan nanti ada manfaatnya dan mudah-mudahan bisa mendongkrak pendidikan di Indonesia. Amin. Ibu bapak, sekarang saya itu akan menyampaikan budaya positif atau bisa dikatakan disiplin positif, itu sama ya. Oke, kita lanjut aja untuk mengefektifkan waktu ini. Di sini udah di halaman depan slide saya. Itu tugas aksi nyata modul 1 di pendidikan guru penggerak angkatan 8 oleh Eka Hendarsa di SMPN 1 Pundri. Kita lanjutkan. Di sini ada sentralnya, yaitu profil pelajar Pancasila. Jadi sebelum saya ke budaya positif, saya akan memaparkan kronologis dari awal kenapa ada budaya positif. Di sini dipelopori oleh Bapak Pendidikan kita, yaitu Ki Hajar Dewantara. Beliau mencetuskan filosofi Ki Hajar Dewantaranya. Selanjutnya ada nilai dan peran guru penggerak, ada visi guru penggerak. Selanjutnya baru ke budaya positif. Dari keempat poin ini akan menghasilkan atau diharapkan akan terwujudnya profil pelajar Pancasila. Sekali lagi saya tekankan, dari keempat poin ini diharapkan akan melahirkan profil pelajar Pancasila. Oke, kita lanjutkan. Sudah pada tahu ya, sudah tidak asing muka dari bapak kita ini, Ki Hajar Dewantara. Dia mencetuskan filosofi yang pertama, pendidikan merupakan tuntunan. Ternyata pendidikan itu adalah tuntunan, bukan paksaan. Sekali lagi, pendidikan itu merupakan tuntunan, bukan paksaan. Sepertinya kalau kita itu kayaknya pendidikan paksaan. Jadi siswa harus dipaksa, harus ikut pendidikan. Padahal tidak. Pendidikan itu adalah merupakan tuntunan. Oke, kita baca apa yang beliau katakan. Beliau mengatakan pendidikan sebagai tuntunan, artinya tuntunan dalam hidup tumbuhnya murid. Tuntunan dalam hidup tumbuhnya murid sesuai dengan kodratnya. Ingat, tuntunan dalam hidup sesuai dengan kodratnya.
Pendidikan adalah tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar mampu mencapai keselamatan serta kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Jadi ternyata pendidikan itu adalah proses menuntun anak agar anak menjadi selamat dan bahagia. Berarti tujuan kita itu menuntun anak agar anak selamat dan bahagia, baik itu secara pribadi dia atau individu atau dalam anggota masyarakat. Yang kedua, menurut beliau Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu harus memerdekakan anak. Ternyata pendidikan itu bukan mengekang, tetapi harus memerdekakan anak. Kita lihat, pendidikan yang memerdekakan anak itu memiliki makna sebagai usaha, proses, atau cara serta perbuatan yang dilakukan pendidik dalam menuntun anak agar mereka dapat maju dan berkembang sesuai kodratnya masing-masing. Balik lagi ke kodrat tadi. Lanjut. Oke, selanjutnya. Pendidikan harus sesuai kodrat anak. Nah, ini intinya. Pendidikan harus sesuai dengan kodrat anak. Lumayan agak panjang, tapi kita pahami sedikit demi sedikit. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kita tekankan kodrat alam, kodrat zaman. Kuncinya itu. Jadi pendidikan itu harus mengayomi anak dari segi kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Kodrat zaman bisa diartikan sebagai bahwa kita ya sebagai guru harus membekali keterampilan kepada siswa sesuai zamannya agar mereka bisa hidup, bisa berkarya atau bisa bertahan hidup, bisa menyesuaikan diri. Dalam konteks pembelajaran sekarang, otomatis kita harus melek sekarang. Ada zaman abad 21, ada zaman digital, berarti harus sesuai dengan itu. Nah, yang harus kita pahami di sini dua aja, kodrat alam dan kodrat zaman. Adapun misalkan masih bingung pengertian kodrat alam dan zaman, nanti kita di sesi pertanyaan agar lebih seru nanti. Kita lanjutkan. Yang keempat, pendidikan harus berhamba kepada anak. Iya, sedikit merinding sih kalau dalam bahasa Sunda. Masa sih guru harus berhamba kepada anak? Kita jangan miskonsepsi ya, di sini jangan salah persepsi juga. Yang dimaksud berhamba kepada anak itu kita lihat pengertiannya seperti apa. Pada ajas taman siswa. Taman siswa itu ada yang tahu? Taman siswa itu adalah lembaga pendidikan yang dibuat oleh Ki Hajar Dewantara. Itu adalah taman siswa. Ki Hajar Dewantara menjelaskan pendidikan yang berhamba pada anak yakni membebaskan anak dari segala ikatan. Membebaskan anak dari segala ikatan. Dengan suci mendekati anak, bukan meminta suatu hak, melainkan berhamba pada sang anak. Jadi kita itu harus membebaskan kekangan yang ada pada anak, dan kita jangan berorientasi kepada materi. Kalau kata ulama, kita ngajar dibayar itu bukan sodako katanya ya, tapi itu mah kewajiban. Nah, kalau di sini berhamba kepada anak itu kita tumpahkan segala kemampuan kita untuk menuntun anak agar anak bisa selamat dan bahagia sesuai dengan kodratnya tadi. Kita lanjutkan. Yang kelima, pendidikan merupakan persemaian benih-benih kebudayaan. Persemaian. Ada yang tahu persemaian? Tempat benih kan ya? Persemaian itu tempat benih. Kalau dalam bahasa Sunda itu ipukan. Ya, ipukan ya. Jadi pendidikan itu adalah persemaian benih-benih kebudayaan. Oke, Ki Hajar Dewantara berpikir tentang pendidikan itu tempat persemaian segala benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat. Untuk mencapai suatu kebudayaan yang diimpikan, pendidikan adalah fondasi utama, di mana dalam fondasi tersebut terdapat benih-benih yang akan berkembang.
Ternyata tadi persemaian itu juga diibaratkan sebagai fondasi. Sepertinya tidak ada yang lebih dari itu. Kalau fondasi berarti dasarnya rumah, dasarnya bangunan. Kalau persemaian itu adalah dasarnya tumbuh dari tumbuhan. Karena Ki Hajar Dewantara itu mengibaratkan bahwa kita itu adalah seorang petani. Ya, seorang petani. Siswa itu adalah padinya, sekolah adalah sawahnya. Jika sawahnya tidak dikelola dengan baik, berarti padinya tidak akan berkembang dengan baik. Walaupun si padi itu benihnya dalam benih unggulan, kalau tanahnya atau sawahnya tidak dipupuk, tidak dipelihara, tadi benih yang baik itu bakal hasilnya jelek. Baik, kita lanjutkan. Yang keenam, pendidikan membangun budi pekerti. Ini yang terakhir. Pendidikan itu harus bisa membangun budi pekerti. Karena Ki Hajar Dewantara beranggapan bahwa budi pekerti itu adalah kemampuan kodrat manusia individu yang berkaitan dengan bagian biologis dan berperan menentukan karakter seseorang. Ada istilah seperti ini, Bu ya. Budi pekerti itu kan ada 3 ya. Ada cipta, ada karsa, ada rasa. Rasa dulu ya. Cipta, rasa, karsa. Itu harus dilahirkan oleh pendidikan. Cipta itu apa? Itu berkaitan dengan apa? Pengetahuan ya, dengan knowledge itu ya cipta ya. Kalau rasa dengan hati, nah ini yang kita tembak. Percuma kita punya cipta kalau rasanya tidak dibangun. Percuma kita punya ilmu kalau karakternya tidak dibangun. Ada perkataan orang yang berilmu tanpa adab itu akan menipu. Betul ya? Ada juga orang beradab tak berilmu akan ditipu. Betul ya? Betul. Jadi mending yang mana? Mending yang ditipu, mending yang itu. Jadi sebetulnya harus balance ya dua-duanya. Orang itu harus beradab dan berilmu. Namun ketika kita harus disuguhkan dalam satu pilihan antara adab dan ilmu, saya pilihnya adab. Karena orang beradab itu lebih cenderung disukai orang. Orang yang berilmu setinggi apapun ilmu tersebut, kalau tidak beradab dipikang ya, wah batur dan itu ya. Nanti ya. Kita lanjutkan, ini sesi dari Ki Hajar Dewantara hampir beres. Akhirnya dari ke-6 tadi, mudah-mudahan masih tidak lupa ya. Tadi yang pertama itu apa ya? Pendidikan itu tuntunan, bagus. Yang kedua harus sesuai dengan kodrat anak. Yang ketiga memerdekakan anak. Yang keempat berhamba pada anak. Yang kelima persemaian benih kebudayaan. Yang keenam membangun budi-budi. Alhamdulillah, hebat ya. Kita lanjutkan. Yang keenam tadi akan melahirkan semboyan Ki Hajar Dewantara yang sudah booming nih. Ya, di Indonesia tidak tahu pasti apa semboyan Ki Hajar Dewantara. Itu ada 3 ya. Ingarso, Suntulodo, Bangun Karso, Ing Media Bangun Karso, Tuturi Handa. Ya. Guru mah harus tahu ya pasti ya. Kita lanjutkan. Kayak Ingarso, Suntulodo, Ing Media Bangun Karso ya, Tuturi Handaya. Ingarso, Suntulodo itulah guru harus menjadi tauladan. Udahlah sampai sana aja. Guru harus menjadi tauladan. Intinya mendidik itu lebih bagus dengan tauladan. Ya bagaimana anak bisa berkarakter baik kalau gurunya tidak berkarakter baik. Bagaimana siswa bisa pintar kalau gurunya tidak pintar. Bagaimana anak bisa berhenti merokok kalau gurunya merokok. Mungkin seperti itu ya. Mungkin seperti itu. Kebetulan saya tidak merokok. Selanjutnya yang kedua,
ing media bangun kerso. Guru harus menjadi penyemangat. Kalau orang lain ini ya mengatakannya ingarsa suntoro itu di depan dia jadi tahu dadang. Ya. Kalau ing media bangun kerso di tengah dia harus menjadi penyemangat. Yang ketiga tuturi handayani di belakang harus menjadi pendorong. Jadi guru itu harus ada di depan, di tengah, dan di belakang. Saya pasti ibu-ibu udah tahu ini ya, udah tahu pasti. Cuman kadang suka lupa-lupa ingat lah, lupa-lupa ingat. Kadang juga dilaksanakan, kadang juga tidak dilaksanakan. Mudah-mudahan dengan ini kita melek ya. Kita lanjut. Yang selanjutnya nilai dan peran guru penggerak. Sebetulnya ini bisa saya lewat, cuman kita bahas sedikit aja. Sebetulnya saya lebih cenderung bahwa ini bukan nilai guru penggerak, tapi nilai guru Indonesia. Nilai guru Indonesia. Yang pertama berpihak kepada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Ini nanti mungkin di belakang layar kita berbicara tentang ini ya. Oke, kita lanjutkan. Peran guru penggeraknya menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, menggerakkan komunitas praktisi. Kita lanjutkan visi guru penggeraknya. Kita lanjutkan. Untuk merumuskan visi yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dan nilai peserta peran guru penggerak yang berpihak kepada murid, maka kita menggunakan pendekatan inquiry apresiatif. Ini nanti kebetulan di sini ada kepala sekolah, ada kepala sekolah kebetulan ya. Dalam menentukan visi itu harus memakai inquiry apresiatif. Ini adalah pendekatan kolaboratif yang dijalankan secara suasana positif. Itu IA. Jadi kalau di kita kan bikin membuat visi teh melihat kelemahan seperti itu. Contoh seperti ini. Di SMP 1 pendai itu siswanya jarang hadir. Itu visi yang diangkat teh. Ya. Untuk meningkatkan tingkat kehadiran siswa, aduh gitu. Itu salah. Dalam IA ini kita tonjolkan nilai kolaboratif dan nilai positif yang kita punyai atau berbasis kekuatan. Contoh, SMPN 1 Pondok itu di sekitarnya itu banyak pesantren. Berarti siswanya itu dasar agamanya berarti bagus. Itu visi yang kita buat, berarti membentuk siswa yang berakhlakul karimah. Itu lebih tepat untuk lingkungan yang seperti kita. Jangan sampai melihat kelemahannya. Kalau kelemahan yang kita usahakan untuk itu susah ya. Kita lanjutkan. Nah, baru kita sekarang ke budaya positifnya ya. Sampai sini ada pertanyaan dulu nggak sebelum ke budaya positifnya? Oke, maka apa aja? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sesuai dengan yang disampaikan oleh Bapak terkait Ki Hajar Dewantara bahwa kita itu harus memerdekakan anak. Di sisi lain kita harus ada juga yang akan dibahas sekarang, yaitu budaya positif. Salah satunya adalah disiplin positif. Disiplin positif kan seakan-akan kontradiktif ya Pak, antara memerdekakan dengan kan kalau image disiplin itu harus tepat waktu, harus sementara kalau merdeka itu kan kita itu lebih ke bebasnya. Itu yang pertama. Jadi seakan-akan ada hal yang kontra. Di sisi lain kita harus memerdekakan, di sisi lain kita ada budaya positif. Bagaimana itu penjelasannya? Kemudian yang terakhir itu kan soal budi pekerti. Berarti kalau kita lebih mengenalnya dengan akhlak. Akhlak itu kan sesuatu yang tidak dipikirkan, yang timbul dengan
dengan sendirinya. Kalau biasa anjing dan bakwo itu otomatis refleks, itu berarti kan itu akhlaknya seperti itu. Jadi tak hal yang kalau lihat misalkan dalam akhlak bandit, itu akhlak itu sesuatu yang tanpa dipikirkan, itu akhlak. Artinya nanti kan akan membentuk manusia atau siswa itu yang sudah berakhlak, itu berarti kan sudah terbiasa dengan hal-hal yang positif. Nah di sisi lain, hal itu tadi tentu seperti yang disampaikan harus ada suri tauladan yang baik. Nah padahal di lingkungan kita yang saya tahu Pak, sekolah mah hanya bukan 20% pengaruhnya terhadap itu budi pekerti itu, entah 20% kan saya tidak tahu penelitiannya itu apa, tetapi artinya nanti dijelaskan oleh Bapak bagaimana kita berkolaborasi dengan lingkungan itu sendiri, bahkan dengan keluarga, karena berapa persen keluarga membentuk akhlak, membentuk budi pekerti. Kalau hanya guru-guru, kalau hanya yang pertemuannya juga terbatas, apalagi di SMP kita hanya beberapa jam, itu kan asam sahir itu Pabi Hoyong sesuai anu tipikal Hoyong diajar Dewantara anu soal budi pekerti. Terima kasih Pak Pajak. Terima kasih Pak Jajang yang sudah studi menanyakan tentang ini, dan memang pertanyaan yang menakjubkan. Mudah-mudahan jawaban yang saya sampaikan nanti mudah-mudahan tidak terlalu meleset ya. Karena kalau tepat 100% kayaknya agak susah. Agar tidak terlalu meleset, saya akan menyampaikan pemahaman dari pertanyaan tadi. Jadi ada kontra ya antara kebebasan murid dengan budaya positif. Kayak gini banyak ya. Sebetulnya merdeka di sini bukan merdeka tanpa sesuatu yang tanpa nilai-nilai ya maksudnya ya. Saya tidak mau mengatakan peraturan ya, tidak. Tapi merdeka dengan dia tahu ada nilai universal atau kebajikan universal. Maaf. Jadi yang namanya kebajikan universal itu semua orang sudah tahu tanpa harus diketahui. Contoh seperti ini kebajikan universal ya. Setiap orang pasti tahu menolong itu adalah baik. Itu adalah kebajikan universal. Setiap orang tahu ketika kita disentil itu sakit. Ketika kita dihina itu adalah sakit. Ketika kita menolong orang itu adalah hal yang baik. Itu adalah kebajikan universal. Nah, kaitannya dengan tadi bebas. Anak bebas untuk menentukan apa yang dia minati, tapi dia mempunyai nilai kebajikan universal yang sudah ada dalam dirinya. Seperti itu maksudnya ya. Nah, dikaitkan dengan budaya positif, ini justru akan menggiring anak yang merdeka tapi berbudaya. Budaya di sini kan orang banyak yang mengartikan bahwa budaya itu adalah kebiasaan. Ada yang mengatakan budaya itu adalah budi tadi ya, cipta, kemudian rasa dan karsa tadi. Namun untuk ringan yang orang berpikir budaya itu adalah kebiasaan positif. Ketika kita sudah biasa akan melahirkan sesuatu yang sudah kita tidak sadari, kita melakukan itu dengan alami. Kebebasan di sini bukan berarti kita lepas dari nilai kebajikan universal. Justru kita akan menggiring anak yang bebas, tapi ada nilai kebajikan yang dia miliki dengan adanya budaya positif. Bagaimana banyak? Cukup ya. Kita bisa lanjut ya.
Ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Oh iya, yang mana? Oh iya, tadi oh iya, siap. Jadi kita kan hanya beberapa jam di sekolah, bahkan cuma 20% ya kita bisa bareng dengan anak. Itu tidak mungkin kita hanya dengan sebentar menerapkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Makanya saya pernah bilang sebelumnya banyak ya, ini memerlukan waktu yang panjang, memerlukan waktu yang panjang untuk mengimplementasikan dan nanti menghasilkan hasil yang baik. Mudah-mudahan kurikulum ini terus berlanjut ya, kurikulum Merdeka ini terus berlanjut agar nanti tujuan akhirnya tercapai. Karena memang kalau hanya setahun 2 tahun ini jauh kemungkinan untuk bisa tercapai. Mungkin seperti banyaknya. Baik. Oke, kita lanjut. Budaya positif ini dibangun oleh beberapa teori. Yang pertama disiplin positif, kemudian kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, motivasi, hukuman, penghargaan, teori kontrol guru, segitiga restitusi. Ini nanti yang akan melahirkan budaya positif. Yang mencetuskan teori ini meyakini bahwa dengan ke-6 teori ini akan bisa atau mampu melahirkan budaya positif di sekolah. Kita disiplin positif. Sebetulnya ibu bapak udah pada tahu ya, pengertian disiplin itu apa. Saya hanya sekilas saja. Disiplin itu berasal dari kata Latin yaitu disiplina yang berarti belajar. Namun mungkin ibu bapak ada yang sedikit, mungkin ada yang tidak tahu ya. Kata disiplin itu juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiple atau murid. Ternyata pengertian disiplin itu adalah murid ya di sini. Disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensi menuju ke arah tujuan sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Karena mereka berdasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, ini baru kebahas ya. Jadi sebetulnya anak yang disiplin itu bukan dipaksa dari luar, bukan. Dia punya motivasi intrinsik yang dia yakini adalah itu dan nilai kebajikan universal. Ketika kita paksakan anak untuk disiplin tanpa ada motivasi internal dari dirinya, maka dia akan mengajar sesuatu. Tadi ada penghargaan, ada sebagainya nanti. Kita lanjut. Disiplin positif merupakan unsur utama dalam terwujudnya budaya positif yang kita cita-citakan di sekolah. Disiplin sering dihubungkan dengan hukuman. Ini nih yang harus kita pahami. Disiplin sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Sekali lagi, disiplin itu tidak harus selamanya memberikan hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Jadi disiplin itu tidak diidentikan dengan memberi hukuman. Yang kedua, kebutuhan dasar manusia. Kita sepintas saja ya. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5 ya. Bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, penguasaan. Setuju ya? Ini adalah kebutuhan dasar manusia. Setuju ya? Guru pun seperti itu. Ternyata murid pun seperti ini.
Jadi murid mau bertahan hidup, mau dikasih sayang, dan mau diterima, ingin kebebasan, ingin kesenangan, ingin penguasaan. Yang mungkin ini kadang dilupakan oleh seorang guru. Ketika kita berbincang dengan teman sesirkuit dengan kita atau sesirkel dengan kita, keluar aslinya kita. Betul kan ya? Wah, ngomong seada aja gitu kan ya. Nah, itu adalah kebutuhan dasar manusia. Dikala siswa ngomongnya agak kasar sedikit, langsung kita tegur. Padahal kita lihat dia lagi ngobrol dengan siapa. Cuman kebetulan suaranya keras, kedengaran oleh kita, langsung ditegur. Weh, dia ngaji. Kan seperti itu ya. Padahal dia itu sedang ada pada komunitasnya. Kadang kita tidak sadar dengan itu. Coba kita pikirkan, kita bertemu dengan teman SMA dulu, gitu kan ya. Ketemu dengan teman kuliah, apa aja yang disampaikan dan bebas kan ya. Nah, bahkan hal yang tabu pun disampaikan. Apakah murid jangan seperti itu? Tidak juga, gitu kan ya. Namun kita harus mengarahkan itu pada tempatnya, gitu kan ya. Kita lanjutkan. Nah, ini agar rada rame nih kalau udah masuk ke sini. Ada motivasi, hukuman dan penghargaan. Dulu kita sering mendengar reward and punishment. Sering ya, reward and punishment. Bahkan mungkin oleh guru sekarang masih banyak dilakukan. Kita lihat dengan motivasi dengan teori ini. Saya tidak memaksa ibu harus masuk ke materi ini teori ini tidak ya. Tapi kita pahami bersama, Kita lanjutkan. Teori motivasi itu ada 3 ya, tentang perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu motivasi. Orang melakukan sesuatu itu hanya untuk menghindari hal yang tidak nyaman atau agar tidak dihukum. Itu motivasi. Ibu tinggal ibu bapak ya tinggal klasifikasikan ini motivasi seperti apa. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. 2 ya. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Mungkin yang lebih bagus yang mana menurut kita ya? Yang lebih bagus yang mana? Sepintas saja, apakah yang tadi agar tidak dihukum, untuk menghindari ketidaknyamanan, atau untuk mendapatkan imbalan, penghargaan, atau piagam, atau hadiah. Yang ketiga itu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Sama-sama menyenangkan orang lain. Yang ketiga gitu ya. Yang ketiga. Tapi untuk yang poin kedua juga sebetulnya arahnya sama gitu, untuk menjadi dilihat orang baik gitu, dilihat disenangi orang baik. Iya, terus juga untuk menghindari juga kuncinya itu menyenangkan orang lain, menghindari kan. Kayak gini. Di sini ibu bapak hanya harus menentukan ini motivasi intrinsik atau motivasi ekstrinsik, ya. Oke ya. Yang intrinsik kan yang nomor 3 ya. Berarti yang 1, 2 ekstrinsik. Motivasi yang mana yang lebih bagus? 3. Intrinsik berarti ya, yang ketiga ya. Berarti yang 1, 2 berarti nggak bagus berarti. Bukan. Bagus ya bagus. Bukan ke bagus. Setelah yang 3 itu pasti terbentuk yang 2 gitu. Kayak gini, ketika orang berpacu dia semangat belajar untuk mengejar ranking 1, itu masuk ke nomor berapa? Kedua, betul kedua ya. Kedua ya. Sekali lagi, jadi ada siswa yang semangat belajarnya tinggi untuk mendapat ranking nomor 1. Karena juga ketika ranking 1 dia dikasih penghargaan oleh sekolah. Berarti itu nomor 2. Siswa itu biar ke sekolah
Ameh tidak dijemur di lapangan gitu. Itu berarti nomor satu. Berarti itu datang dari luar. Baik dan tidaknya ibu nilai nanti. Ya, baik dan tidaknya ibu nilai nanti. Kita lanjutkan. Oke, hukuman. Sesuatu yang menyakitkan pasti. Tidak nyaman untuk murid dalam jangka waktu panjang. Pasti. Korban mendapatkan keadilan. Maksudnya apa ya? Jadi korbannya itu tuh jadi ya. dibela gitu. Korban yang mendapatkan bully ya, kalau dibully dalam hukuman itu pasti mendapat keadilan. Yang ketiga, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Betul ya? Betul. Sistem tidak akan berjalan jika murid dihukum. Nah, oke. Yang selanjutnya, murid membenci peraturan. Betul. Pasti ya? Pasti. Murid membenci peraturan. Pasti. Kita lanjutkan. Penghargaan. Nah, ini nih yang harus kita pelan-pelan gitu ya menghayatinya. Penghargaan merusak hubungan ternyata. Kenapa? Jika seorang guru memberi penghargaan kepada salah seorang murid, maka besar kemungkinan murid yang lain merasa iri terhadap penghargaan tersebut. Dan tidak mustahil membenci terhadap orang yang mendapat penghargaan tersebut. Setuju? Setuju. Betul ya? Iya. Betul. Jadi penghargaan itu merusak hubungan. Jadi ada keiri hatian dari orang yang tidak mendapat penghargaan. Bahkan dia akan membenci. Selanjutnya, penghargaan menciptakan persaingan. Ketika sudah terjadi persaingan di dalam kelas, maka akan menimbulkan kecemasan bagi murid. Cemas seperti apa sih Pak? Kita lihat. Anak yang besoknya mau mendapatkan raport yang biasa ranking 1, 2, 3, cemas semalam tidak tidur. Aduh, saya apakah dapat ranking 1 enggak, ranking 2 enggak, ranking 3 enggak. Makanya kita harus mengkaji perankingan itu memang harus kita teruskan atau tidak. Nanti kita ngobrol di belakang ya tentang itu. Kita lanjutkan. Penghargaan ternyata itu menghukum. Memberi penghargaan secara tidak disadari sama dengan menghukum karena keduanya mencoba untuk mengendalikan perilaku orang. Betul Bu? Contohnya seperti ini. Ada seorang preman yang ketika dibentak itu tidak takut, dia tidak takut, tidak. Kemudian ditakut-takuti pakai senjata juga tidak takut. Tapi ketika preman tersebut kita dekati pakai uang, sujud. Betul ya? Betul. Bahkan dia akan lebih takut oleh pistol daripada tidak dikasih uang. Uang kan penghargaan ya? Uang tadi itu sama dengan hukuman. Dia disuruh apapun karena dia suka dikasih uang, nurut. Betul banyak ya? Betul ya? Nah, setuju gak penghargaan sama dengan hukum? Sama, cuman beda apa ya? Beda rasa ya, beda rasa. Beda perlakuan. Nah makanya tadi motivasi tadi kan ada 3 ya. Ada yang menghindari dari hukuman, ada yang mau mengejar penghargaan, ada yang memang datang dari sendirinya karena dia percaya terhadap nilai yang dipercayainya. Berarti yang lebih bagus itu yang ketiga. Ketika orang mengharapkan sesuatu gitu ya dengan kerja keras untuk mendapat penghargaan. Ketika suatu waktu dia tidak dikasih penghargaan, udah kalau nggak dikasih penghargaan. Betul ya? Betul. Contoh begini, ada anak yang dari SMP favorit dari kota pindah ke kampung yang sekolahnya apa adanya. Kata dia,
duh nggak seru di sini mah. Kenapa kok seperti ini? Nggak di ranking di sini mah. Tidak ada penghargaan di sini mah. Kalau kita ranking 1 teh di sana mah dikasih buku dan sebagainya, di sini mah enggak. Kan akhirnya seperti itu akhirnya. Yang sedangkan anak tersebut wajib pindah. Kalau nggak wajib pindah ya dia selamat di sana terus. Tapi ternyata misalkan dia terus pindah karena orang tuanya meninggal, dia tinggal di nenek jadi kampung berarti. Atau apalah yang memang mewajibkan harus pindah. Otomatis yang dari sana kebiasaan dikasih penghargaan, datang ke sekolah yang baru tidak dikasih, otomatis motivasinya bakal hilang. Mungkin salah satunya seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan. Berarti tentang teori yang tadi udah beres. Sekarang kita masuk ke keyakinan kelas. Ini tadi udah saya praktekin ya di kelas 9 tadi. Nah, kebetulan anak-anak juga agak sedikit mangguk-mangguk ya. Dan mungkin sedikit rada pemahamannya meningkat. Ini keyakinan kelas. Mungkin ibu bapak pernah dengar keyakinan kelas? Belum ya? Oke, begini Bu ya. Sebelum kita ke slide yang selanjutnya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Jadi keyakinan kelas itu hampir mirip-mirip dengan peraturan sebetulnya. Cuman kalau kita kaji lebih dalam, jadi jauh berbeda. Namun kita pandang dari sebelah mata ini seperti yang sama. Gini Bu, ketika saya berkata, dilarang membuang sampah sembarangan. Itu peraturan atau keyakinan? Peraturan ya, peraturan. Dilarang tidak memakai helm. Itu peraturan. Oke, kita ganti. Buanglah sampah pada tempatnya. Itu adalah keyakinan. Kalau peraturan tadi dilarang membuang sampah sembarangan. Kalau keyakinan, buanglah sampah pada tempatnya. Dilarang makan pada saat jam pelajaran. Itu peraturan. Keyakinannya, makanlah pada waktu istirahat. Pada waktunya ya, pada waktunya. Kalau pada waktu istirahat juga nggak apa-apa, sama-sama aja. Intinya ya, sebelum kita buka slide selanjutnya, perbedaan keyakinan dengan peraturan itu jelas ya, jelas. Kalau peraturan itu dibentuk oleh kalimat negatif. Kalau keyakinan itu positif. Entah apa nanti bentuknya ke siswa hasilnya ya. Yang jelas menurut teori ini, ketika anak dibentuk oleh kalimat positif, dia itu tidak merasa dikekang, tidak merasa dipaksa, karena itu seperti ajakan, buanglah sampah pada tempatnya. Dilarang datang terlambat, berarti datanglah tepat waktu. Itu kan ajakan ya, itu adalah keyakinan kelas. Ibu dan bapak silakan pahami mana yang akan lebih jatuh nanti di kelas ya. Kita lihat aja nanti kan. Kita lanjutkan. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Seperti tadi Bu, dilarang memakai helm. Pakailah helm demi keselamatan. Itu kan abstrak ya, lebih cenderung ke nilainya. Keyakinan kelas merupakan pernyataan universal yang tadi berkaitan dengan kebajikan universal. Pernyataan keyakinan kelas nantiasa dibuat dalam bentuk positif. Tadi udah ya. Yang keempat, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Jadi berarti kalimatnya jangan terlalu rumit. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jangan sesuatu yang tidak bisa ya. Contohnya apa?
pakailah kuda ke sekolah misalkan. Nggak boleh, karena memang itu tidak sesuatu yang tidak bisa kita laksanakan. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi ternyata keyakinan kelas itu bukan kita yang buat, tapi anak-anak. Jadi anak-anak itu disuruh dulu buat peraturan. Jangan tidak boleh jangan anu. Nah, setelah terbentuk semua, rubahlah itu menjadi kalimat positif. Dan sepakati di kelas tersebut itu akan dipakai selama satu tahun. Nanti silahkan coba aja kalau memang ibu dan bapak sedikit berminat ya, silakan. Khusus wali kelas. Boleh wali kelas juga boleh. Ada keyakinan mata pelajaran juga apa-apa. Jadi setiap guru mempunyai keyakinan sendiri nanti dengan siswa aja nggak jadi masalah. Kontrak belajar atau kesepakatan belajar juga nggak apa-apa. Itu adalah keyakinan kelas. Yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas tersebut dari waktu ke waktu. Jadi misalkan sekarang ada 5, besok mau dirubah jadi 6 ya apa-apa, atau jadi 4 juga nggak jadi masalah. Kalau peraturan nggak seperti itu kan. Peraturan terus aja, konstan seperti itu. Kita lanjut. Oke, ini teori kontrol dulu. Nah, di sini nih, saya juga pernah merinding sih sebetulnya ya. Merinding lah ya, ketika membaca ini, ketika menganalisa atau memahami teori ini. Posisi kontrol guru itu ada 5. Yang pertama penghukum. Kita tahu penghukum itu apa ya. Yang kedua pembuat merasa bersalah. Nanti ada catatan ya, ada catatan. Yang ketiga teman. 4 pemantau, 5 manajer. Kita bahas sebelum kita buka ya. Penghukum udah pasti ya. Dengan nada yang tinggi gitu ya. Kamu kenapa terlambat? Nah, itu kan penghukum ya. Lari kamu di lapangan. Nah, seperti itu penghukum. Pembuat merasa bersalah. Kamu teh masa sih nggak sadar? Betul sih yang kamu lakukan itu teh. Kamu makasih kan kepada ibu. Nanti ibu yang dimarahin di kelas sekolah. Kasihannya ke ibu ya. Gitu lagi ke bapak ya. Kan seperti itu. Jadi anak itu membuat saya salah nih, saya salah gitu kan. Mungkin ibu dan bapak menyadari pernah ya seperti itu. Yang ketiga sebagai teman. Ini suasana terbuka nih. Masa sih kamu kok kenapa terus? Kan kemarin kamu udah janji gak bakal terlambat. Udah janji kan ke bapak. Udahlah sakti ke kamu. Jangan gitu lagi ya besok ya. Nah itu sebagai teman. Kalau pemantau, dia akan berdasarkan peraturan yang telah dibuat di sekolah. Datang anak terlambat, bawa kertas. Tahu gak kamu ini apa? Peraturan pak. Baca apa peraturannya, tidak boleh terlambat. Itu kamu terlambat berarti. Nah itu pemantau. Yang kelima manajer. Manajer itu bisa bersifat sebagai teman, bisa sebagai pemantau. Cuman tidak menghukum, tidak membuat merasa bersalah, tidak. Itu dalam manajernya. Jadi manajer bisa mengorganisasikan posisi dia agar anak sadar dan merubah tingkah lakunya sesuai dengan keyakinan yang dia miliki. Oke, kita lanjutkan. Tadi udah saya bahas ya. Ini penghukum nih, patuhi aturan saya atau awas kamu. Kamu selalu saja salah. Ya. Ini adalah bahasa-bahasa dari penghukum. Ya. Orang-orang yang menjalani posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid. Jadi hukuman itu sifatnya menekan murid. Oke, kita lanjutkan. Kita lewat ya. Udah bisa ini. Oke, hasil dari hukuman. Kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif. Bisa jadi sudah kembali dulu. Murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau mejanya. Lebih buruk lagi setelah sekolah, murid melihat motor atau mobil bapak ibu guru dan akan menggores kendaraan tersebut dengan paku. Ini hasil dari hukuman. Kadang anak
gitu. Wah, dicurat-coret si kertasnya. Mungkin ya, mungkin aja. Setuju atau tidak setuju kita lihat hasilnya aja nanti ya. Karena sama ya, merasa membuat pesantren itu. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Ya. Beberapa kali bapak harus memberitahu kamu ya. Ini nada-nada dari pembuat merasa bersalah. Kita lanjutkan. Oke, hasilnya kita lihat hasilnya dari pembuat merasa bersalah. Murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu dan bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadangkala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum. Ternyata. Karena emosi akan tertanam rapat di dalam murid, di dalam benak murid maksudnya. Murid menahan perasaan, tidak seperti murid pada posisi guru penghukum, di mana murid bisa menumpahkan amarahnya walaupun dengan cara negatif. Jadi ternyata cenah ya katanya. Kalau murid dibuat merasa bersalah, hasilnya seperti ini. Saya juga selalu sadar pertama kali ketika membaca ini, karena juga saya sering melakukan ini. Jadi anak merasa bersalah, tumpul gitu kan, beri ceri, beri nangis seperti itu. Bu, kadang murid bisa minta maaf, Bu, saya minta maaf, Pak, saya minta maaf. Itu merasa bersalah. Cuman itu akan tertanam terus sekarang. Oke ya. Positif dan negatifnya hasil ini silakan dirasakan nanti ya. Kita lanjutkan, teman. Kita lihat hasilnya aja. Murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif ya. Hanya saja di sisi negatif murid menjadi ketergantungan pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Akibat lain dari posisi ini, anak hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut. Dan belum tentu berlaku yang sama dengan guru atau orang lain. Jadi dari posisi ini, anak itu akrab dengan guru, tapi dengan guru lain tidak. Ya, ada kan yang seperti ini ya, memperlakukan anak seperti itu. Jadi akhirnya anak kan berfokus ke guru itu, terus gitu ya. Ke guru lain tidak. Kayak kita lanjutkan. Pemantau, kita lihat hasilnya aja. Murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Sudah pasti ini ya, karena setiap peraturan biasanya ada konsekuensi atau hukuman. Nah itu yang membedakan dari keyakinan tadi. Kalau keyakinan tidak ada hukuman, tidak ada konsekuensi, yang ada nanti restitusi. Kita lihat ya, yang ada nanti kita restitusi. Oke, kita lanjutkan. Kalau ini posisi manajer tadi sudah saya singgung ya, dia bisa menjadi teman, bisa menjadi pembantu. Kita lihat hasilnya. Oh nggak ada. Kayak gini Pak, sebentar ya. Kita lihat ya. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut.
Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang
aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30, pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan. Baik, Bu, kita lanjutkan Bapak Ibu ya. Sebetulnya mungkin hampir sama ya. Ketika saya pertama kali melihat video ini, senyum-senyum balik sedikit malu ya. Oh, saya pernah seperti ini, oh saya pernah seperti ini. Namun terkait dengan ini, saya ulas lagi ya. Tadi posisi kontrol itu ada 5 ya. Yang pertama tadi penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Ibu dan Bapak silahkan pahami. Kami tidak menyebutkan mana yang paling baik, tidak.
Namun kami menyarankan tolong coba dulu yang posisi nomor 5. Coba dulu. Karena saya juga pernah mencoba. Setidaknya anak tidak punya beban. Dan anak akan merasa dihargai. Anak akan berpikir bahwa saya harus memperbaiki dengan cara sendiri. Sekarang tinggal ibu bapak pikirkan mana yang akan ibu bapak lakukan. Oke, selanjutnya ada segitiga restitusi. Ini adalah suatu dialog yang dilakukan guru atau orang tua dalam upaya menghasilkan murid yang mandiri dan tanggung jawab. Oke, tahapan segitiga restitusi itu ada 3. Yang pertama, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan yang sudah dibuat ya tadi sebelumnya. Yang pertama, menstabilkan identitas. Bagian ini berprinsip bahwa kegagalan merupakan bagian dari pembelajaran. Jadi gagal itu adalah suatu pembelajaran. Menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Oke. Bagian ini bertujuan merubah orang yang merasa gagal menjadi merasa sukses. Kita harus mampu meyakinkan mereka, misalnya dengan kata seperti ini. Saya juga pernah melakukan hal yang sama dengan Bapak juga pernah kok melakukan seperti itu. Ini adalah menstabilkan identitas. Jadi hal tersebut sudah wajar dilakukan agar menstabilkan dulu hati anak. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, yaitu validasi tindakan yang salah. Pada langkah kedua kita terlebih dahulu memahami kebutuhan dasar yang tadi yang 5 ya, yang mendasari tindakan murid kita. Semua tindakan pasti memiliki tujuan, entah baik atau buruk. Ketika kita menolak murid berbuat salah, nah ini nih harus kita pahami nih. Ketika kita menolak murid berbuat salah, maka mereka akan tetap dalam masa. Karena orang berbuat salah itu adalah hal yang biasa sebetulnya karena kita adalah manusia. Namun itu jangan terjadi berulang kali. Yang lebih yang lebih harus kita perlukan ya, kita memahami alasan mereka berbuat kesalahan sehingga mereka merasa dipahami. Contoh misalkan seperti ini, anak terlambat, terus aja kita marahi tanpa kita menanyakan kenapa alasannya kok terlambat. Kan bisa aja dia sedang membantu orang tua atau gimana yang memang tidak bisa dihindari. Intinya pada tahapan ini kita harus mengetahui kebutuhan dasar yang mendasari tindakan tersebut. Kita lanjutkan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ketika langkah pertama dan kedua sukses dilakukan, maka anak lebih siap dikaitkan dengan nilai-nilai kebajikan yang dia percayai dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Jadi ketika dia sudah merasa stabil hatinya, dia sudah merasa dipahami, baru kita harus menanyakan keyakinan dan nilai yang dia pahami untuk menjadi orang yang lebih bertanggung jawab. Oke, kita lanjutkan. Kesimpulannya, segitiga restitusi merupakan usaha untuk mendapatkan siswa yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi juga dapat menumbuhkan motivasi internal murid untuk disiplin positif dan terbiasa mencari solusi dengan permasalahannya. Sebetulnya saya pernah mempraktekkan ini ya, dengan 2 orang siswa dengan masalah yang berbeda. Memang terlihat anak itu seperti enjoy tapi ada perhatian. Kita lihat ya, ada video lagi. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi.
Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosson, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah. Siang, Pak. Sudah lama gak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel, Pak. Kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah, Pak? Ya aku marah lah. Aku balik katain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian, pada saat itu, kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah, Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, bukan? Iyalah, masa saya diam saja, Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajarlah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya, Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah, Pak. Capek, Pak, jadi pemarah. Jadi, keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah, Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Oke, udah, ini Bu ya. Sebetulnya ada satu video lagi, tapi itu nggak terlalu berbeda ya dengan barusan. Itu adalah segitiga restitusi yang sudah saya pernah jalani juga. Itu tergantung ibu bapak ya menilai barusan video. Walaupun memang itu sedikit settingan. Namun ketika dilaksanakan secara real juga tidak jauh berbeda seperti itu. Jika seandainya nanti anak, bukan seandainya, pernah ya ada kejadian
anak mengulangi lagi karena merasa dilonggarkan, ya. Kita jangan bosan-bosan ya. Kalau mau menerapkan seperti ini, ya. Kita jangan bosan-bosan menanamkan keyakinan yang telah kita sepakati. Namun perlu diingat Ibu Bapak ya, perbedaan antara hukuman dengan restitusi. Kalau dalam hukuman, korban tadi mendapat keadilan ya. Misalkan tadi yang dicaci maki, kan biasanya kita memanggil dua-duanya kita panggil ke kantor. Yang satu orang kita hibur, kita nasihati, kamu harus sabar, kamu dan sebagainya. Kalau dalam restitusi tidak, korban diabaikan aja. Kita abaikan karena yang pembuat masalahnya ini yang satunya lagi. Itu yang harus dibenahi keyakinannya, harus dibenahi moralnya. Namun sebelumnya kita harus ngasih pengertian dulu ke si korbannya. Tapi ketika kita membuat keyakinan tadi. Jadi sekarang ketika kita ada yang membuli, jika seandainya bullyingnya itu tidak berpengaruh, dia dibawa ke rumah sakit misalkan ya, atau gimana, itu udah kriminal kan maksudnya. Nah mungkin seperti itu Ibu Bapak ya. Terakhir nuhun, thank you ya. Mudah-mudahan kegiatan ini bermanfaat ya. Mudah-mudahan ada gambaran nanti agar anak-anak kita punya adab dan punya ilmu ya. Seandainya ada yang masih ditanyakan lagi, maka kalaupun ada, kalau tidak juga tidak apa-apa. Maka Pak Jajak lagi, yang lain mau saja dulu. Kalau seandainya ada dulu yang lain dulu. Bu Mulyati dulu. Bu Mulyati ke depan aja lah. Kamu di sana aja. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Pak, luar biasa, sangat bermanfaat gitu ya. Jadi membuka hal baru yang mungkin harus diperbaiki oleh kita sebagai guru. Tapi yang saya ingin tanyakan, bagaimana mengolah rasa kita sebagai guru. Biasanya ketika murid bersalah tuh kadang-kadang rasa kita tuh egona teh gitunya. Jadi kapayunan iya gitu kok, kapayunanku egois kita. Terus juga kadang-kadang kita merasa benar dan pastinya ke anak teh itu salah gitu, dan mengecilkan anak. Untuk membangkitkan gimana caranya supaya anak bisa juga menghargai kita dan kita juga bisa menghargai anak itu seperti apa. Rasanya kalau saya pribadi gitu, kadang-kadang gitu ya kami menuju ke hilaf biasanya lebih menekan si anak tuh maunya kita gitu, dan tuh apal naon berapa ya, seperti itu. Termasuk bukan hanya ke siswa gitu, salah satunya mungkin saya ke anak pribadi gitu. Kadang-kadang suka ada urang pang-apalna gitu, padahal kan tadi dikatakan luar biasa, ternyata banyak sekali kesalahan fatal yang terjadi pada diri saya pribadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus, terima kasih Ibu Mulyati. Pertanyaan yang luar biasa ya. Memang memerlukan pemahaman yang kuat ya. Memang tidak jarang ketika seseorang disuguhkan di dalam kondisi dan situasi lagi berat ya. Apalagi ketika ada masalah di rumah tangga atau masalah ekonomi, kemudian berangkat ke sekolah, di sekolah anak bermasalah, melakukan ulah, otomatis kan kita refleks ya. Refleks akhirnya ya semau kita, akhirnya keluarlah kita jadi penghukum gitu. Jadi penghukum akhirnya. Itu wajar terjadi karena memang kita adalah manusia. Namun Ibu Bapak ya, kita harus sadar kita adalah seorang guru, manusia yang menjadi guru ya. Jadi ketika kita hilaf,
jangan terlalu lama hilafnya, langsung harus sadar ya, jangan terlalu lama. Makanya saya tekankan, saya amanatkan bahwa kita memang harus sangat memahami, sangat menghayati dari filosofi Ki Hajar Dewantara yang berpihak kepada murid, berhamba kepada murid, apapun untuk kemajuan murid. Intinya ketika cinta kasih sudah tertanam di kita untuk diri anak, kita ibaratkan kepada anak kita. Jangan ke anak lain, tapi ke anak kita. Kita kan sempat ke anak juga karena marah ya, meluap-luap, tapi nggak lama. Setelah itu justru kita nangis. Ketika anak dibentak, apalagi sampai disentil, waktu itu kita nggak sadar. Tapi setelah itu kita yang nangis di kamar sendirian. Ya Allah, saya nggak bisa pakai kabar. Aduh ya Allah, langsung kan kadang anak itu kita ambil, kita rangkul. Saya pun pernah seperti itu. Ya, kita harus mengibaratkan anak murid itu seperti anak kita sendiri, bahkan mungkin lebih, karena tanggung jawabnya juga ke orang lain. Makanya kita serapi, kita pahami, kita jalankan filosofi dari Ki Hajar Dewantara agar kita selalu menjadi guru yang ada pada rel yang sebetulnya. Hilaf wajar karena kita manusia, namun jangan terlalu lama. Cukup melihatnya? Cukup ya, karena memang itu tidak ada solusi yang lain. Tidak ada solusi yang lain untuk menghindari perasaan itu, karena kita adalah manusia. Ketika kita disuguhkan ke posisi yang lagi sentral, keluar seperti itu. Kecuali kalau misalnya kita lagi tenang, kita lagi nggak ada masalah, kemudian murid berulang, dibentak oleh kita, keluar asli kita, berarti itu ada penyakit itu kita. Ada penyakit, berarti harus kita benahi. Makanya kita sadari bahwa kita adalah guru. Berangkat dari rumah dengan bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim, dengan hati ikhlas, dengan cinta kasih. Ya Allah, saya akan berangkat ke sekolah untuk menuntut anak saya menjadi orang yang bahagia. Biasa kalau kita niatkan seperti itu, agak-agak gemblong ya, agak-agak gemblong. Kalau kita dasari oleh niat yang ikhlas, cinta kasih ke anak. Anak mau berbuat apapun kita ikhlas. Wajar jangan lagi berudak. Wajar karena dia masih anak. Dia belum paham. Kita yang sudah paham berarti harus mengingatkan bahwa itu adalah nilai yang jangan dia laksanakan. Ya, paham. Siap. Mungkin dari apa yang tadi hukuman-hukuman seperti itu, nampaknya ada fase-fase tersendiri Pak untuk ini. Kalau saya justru anak usia fase SMP, SMA itu sepertinya perlu kita ada penghukum juga supaya dia merasa gimana gitu. Cuman jangan semua guru, kalau semua guru baik kadang-kadang ya beneran bakalan gitunya seperti bilih ngalonyeng gitu atau kumaha gitu Pak. Karena yang saya rasakan dari sejak dahulu gitu tanya asa lebih kena kena nu galak gitu tanya, sehingga menjadi karakter saya seperti ini gitu. Jadi nanti ayah rasa kumaha gitu, dan saya juga gitu gitu kebetulan saya dan galak dengan guru abis gitu emang seperti gitu yang negatifnya seperti itu. Tapi mungkin ada apa ya istilahnya mah, kalau misalnya anak diusahakan untuk bahagia selamanya juga jangan sampai mereka terbuai gitu ya. Harus juga mereka merasa dengan kesalahan itu ternyata saya belajar loh, seperti itu. Nah kalau saya di usia dini di PAUD itu cocok gitu untuk merasa mereka bahagia gitu, karena anak-anak di PAUD mah butuh kebahagiaan. Namun SMP butuh, cuman maksudnya tuh seperti apa Pak menanggapi hal tersebut Pak? Oke, udah. Sebetulnya
hal tersebut yang memang kami sebagai CGP juga ketika diskusi dengan fasilitator, dengan instruktur juga hal sama disampaikan seperti itu. Bahkan lebih ekstrim, bukan ekstrim, ya, ekstrim. Jadi kami mensinyalir bahwa generasi sekarang itu adalah generasi lembek. Menjadi sangat lembek, sangat lemah mentalnya, beda dengan dulu. Kalau dulu kan kuat-kuat ya, kuat-kuat dihukum seperti apapun mereka kuat. Dan kita lihat hasilnya sekarang bagus-bagus. Tidak serta-merta ketika dihukum mereka jadi orang gila, tidak. Orang-orang yang jadi pejabat sekarang kan itu hasil-hasil dari pendidikan zaman dulu yang menerapkan hukuman. Oke, bagus ya. Namun yang perlu kita ingat, ibu bapak pernah dengar generasi strawberry? Pernah dengar ya? Bahkan di TikTok juga pernah saya dengar. Kami generasi strawberry. Ada ya di TikTok ya? Ada. Itu adalah generasi yang ibaratkan generasi strawberry yang lembek. Generasi sekarang itu adalah serba instan ibu bapak. Apalagi di kota. Mau makanan 5 menit datang, mau apapun 5 menit datang, betul ya? Dibentuk oleh hal-hal yang sangat mudah, akhirnya melahirkan strawberry yang lembek. Strawberry kan lembek ya, lembek, kelihatannya unyu-unyu, kelihatannya merah, tapi dirasain. Allahu Akbar, asem. Jadi anak sekarang kan seperti itu kan? Mereka itu lucu-lucu, imut-imut, tapi lembek. Rasanya asam. Ya, makanya kita harus memperlakukan mereka itu seperti strawberry. Disimpannya harus hati-hati. Kan beda dengan kentang. Dilempar aja, lempar. Strawberry kan enggak. Karena memang strawberry kan berbuahnya enggak lama. Instan, ibaratnya seperti generasi sekarang. Makanya mau tidak mau kita harus memperlakukan mereka seperti itu. Kadang-kadang seperti ini. Saya itu dilahirkan dari keluarga yang keras. Sedikit-sedikit dimarahi oleh orang tua. Itu nggak benar. Kamu harus gini, harus gini. Dan itu tidak nyaman. Nah, saya memilah untuk anak saya dikurangi. Hal-hal seperti itu dikurangi. Karena waktu itu saya juga gak merasa enak. Kebetulan waktu itu mental saya kuat. Kalau anak saya tidak kuat, orang tua bilang dengar kalau ya. Mungkin ibu dan bapak tinggal pilih oleh ibu mana yang akan lebih tepat. Kalau misalkan dirasa hukuman itu akan lebih tepat, silahkan aja coba dulu. Namun ketika itu tidak membuahkan hasil yang tidak baik, kenapa tidak kita mencoba cara yang itu? Betul Bu ya? Atau mau dibalik, coba dulu sekarang mau yang ini. Kalau misalkan ini tidak efektif, berarti kita harus mix, digabung berarti bagaimana tingkatan anak melakukan pelanggarannya dan bagaimana tingkatan anak sudah masuk kenakalan tingkat yang mana itu? Apakah sudah mendekati kriminalitas atau tidak? Betul ya? Mungkin seperti itu ya. Kita ingat generasi instan atau generasi strawberry. Ada lagi selain Kak Jaja? Ini tinggal apa lama ini? Udah jadi lama, gue juga kasihan. Yes, Pak. Oh siap. Mana Bunda Nektor? Nggak pakai pengeras juga nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, tadi kan kita kalau memberikan penghargaan akan membuat murid yang lain merasa iri dan mungkin membenci terhadap orang yang mendapat penghargaan tersebut. Kalau kita sebagai guru atau guru maba atau wali kelas, niatnya untuk membangkitkan motivasi murid yang lain, gimana kita? Akankah
setiap murid teh merasa diri itu semuanya atau merasa termotivasi supaya saya bisa menjadi ranking 3 ranking 2 satu. Bagus, siap. Emang itu tidak jauh sih dengan kami waktu mengikuti pendidikan ini. Sama pertanyaan seperti itu dan memang tidak ada jawaban yang benar. Dan memang ini kan relatif ya, ini relatif. Mungkin ada yang bisa menjawab, banyak bisa menjawab saja. Oke gini, penghargaan itu tadi ya kalau ada yang ranking 1 atau dikasih penghargaan, kalimatnya begini, bisa jadi ada siswa yang iri bahkan membenci. Kalimatnya kan bisa jadi. Kalau yang bisa jadi itu ada yang iya, ada yang tidak. Untuk yang tidak berarti sudah terbentuk hatinya kuat berarti secara tersebut. Tapi untuk yang terjadi berarti dia lembek, berarti kekuatan mentalnya. Jadi begini, saya memandangnya dari motivasinya, ya. Motivasi tersebut datang dari luar atau dari dalam. Jadi kita sebagai guru itu harus mampu membangkitkan motivasi siswa dari dalam, bukan dari luar. Dengan memberi pengertian nilai-nilai kebajikan yang harus dia laksanakan. Contoh misalkan, orang yang sukses, orang yang kaya, itu mereka dibekali dengan kemampuan yang luar biasa. Kemampuan yang luar biasa itu didapat ketika dia belajar di bangku sekolah, tidak didapat dari mana-mana. Itu yang kita tawarkan ke mereka. Jadi kita mencontohkan. Makanya ketika ngajar, dalam pertama kali kita masuk ke kelas, anak-anak kita itu akan belajar tentang menghitung segi 4 misalnya, atau persegi panjang. Ini gunanya anu. Nah, ketika kita bisa ini, tuh contohnya si bapak itu jadi profesor, tuh si mang itu jadi tukang kayu yang hebat karena bisa menghitung ini. Jadi ketika kita menawarkan ini, anak-anak, jika kalian bisa menghitung ini, bapak kasih 10.000. Saya juga pernah seperti itu. Pernah saya seperti itu. Siapa yang bisa ngitung ini? Nih 10.000, kadang 100.000, kadang 100.000. Nah, yang terjadi besoknya atau minggu depannya saya ngadain pertanyaan lagi. Saya tidak punya uang. Anaknya wali bere, nggak bakal dikasih. Nah, karena itu datangnya motivasinya dari luar. Akhirnya dia akan mengejar terus ya, penghargaan yang dikejar. Berarti dia akan lupa terhadap kebajikan yang dipersalahkan tadi. Akhirnya nggak mau menolong kalau nggak ada ibadah. Ya, cukup ya. Ada lagi. Jadi rame. Baca apa lagi? Satu aja Pak. Tapi rasanya Sawarman apa aja? Sawarman. Oke Pak. Sangat tertarik sekali karena emang hatur nuhun pisan Pak jaga terima kasih ini. Karena emang coba oke menerapkan di barudak ngaji soal ini teh hal ini. Tetapi misal ada cuma sulit bagaimana harus melaksanakannya. Misalkan ada perkataan gini Pak, mendidik pikiran. Aristoteles mendidik pikiran tanpa mendidik hati itu bukan pendidikan. Itu bukan pendidikan. Nah, tadi berarti kan prinsip itu dari hati mungkin. Betul. Saya mau A mau B itu karena emang dorongan hati saya memang seperti itu. Ternyata kedah kumah apa ngemas atau ngemas bahasa pendidikan apa nih Pak? Ada program gitu Pak. Misalkan lah ada pembinaan sebagai pembina OSIS terlaksana, ada mau program supaya menyentuh hati sehingga
motivasinya teh Rasulullah kalau upami dina agama mah upami teu lepat ngajantunkeun jalmi yang ihsan gitu. Jadi upami anta budawah teh ka anak kataroh gitu nya. Pailan takun taroh teh painahu yaroh. Janten ibadah teh eta mah tuh bahasa dina teh tos natural. Berbuat baik kan natural, berbuat itu teh tos enak. Tahu upami didamelkeun dalam sebuah konsep itu misalkan ku bapak mah kepala sekolah punya kebijakan di sekolah kada kumaha gitu Pak. Oke, bagus. Ini juga memerlukan pemahaman yang kuat ya, dari pertanyaan ini. Mungkin ini menyentuh motivasi juga, ya. Menyentuh motivasi juga agar motivasi intrinsik tersebut muncul di anaknya. Di sini ada budaya positif, ada disiplin positif juga. Ketika disiplin positif dibudayakan atau dibiasakan, ya, dengan keyakinan yang sudah disepakati oleh mereka sendiri. Ingat ya, disepakati oleh mereka sendiri karena mereka yang membuat. Akhirnya mereka akan tumbuh kesadaran untuk melaksanakan kebajikan tadi. Bisa jadi pertama anak itu akan mendapat tantangan hatinya, sedikit malas. Dilaksanakan 2 kali akan biasa, 3 kali sudah biasa, dan nanti akan membentuk suatu karakter yang kuat. Akan timbul intrinsiknya di sana dengan kebiasaan atau budaya tadi yang dilaksanakan di sekolah. Bahkan ada yang mengatakan seperti ini. Karakter itu datang dari orang yang memang dari dulu lahir. Karena karakter baik seseorang itu ditentukan oleh latar belakang keluarga, benih orang tuanya. Itu bisa jadi ya, karena banyak contohnya. Orang tuanya yang ramah, ibunya yang ramah, bapaknya yang ramah, biasanya anaknya juga ramah. Orang tuanya pemarah, anaknya juga biasanya pemarah. Namun itu bisa dipoles lagi, bisa dirubah lagi oleh lingkungan yang nantinya akan membentuk dia dari keterbiasaan lahirlah intrinsik dari hati. Makanya kita tanamkan nilai yang tadi. Jadi kita tidak keluar dari itu. Nilai kebajikan universal yang harus kita berikan pemahaman kepada siswa. Ini nilai yang harus kita pegang. Ini. Seperti itu. Maka setelah anak terbiasa, maka akan terbentuk karakter yang baik. Jangan dipaksa tapi. Karena kalau dipaksa bakal melahirkan keterpaksaan. Ketika tidak ada yang menyuruhnya, udah tidak akan dilaksanakan. Karena dipaksa. Jadi biarkan anak itu melaksanakan itu secara natural. Tetapi kita kasih pemahamannya terlebih dahulu. Melaksanakan nilai ini bakal begini. Makanya kita jangan lupa dalam visi itu yang satu karakter, yang kedua kecakapan hidup akan melahirkan 2 kompetensi yang luar biasa. Kompetensi ketika dia karakternya baik, dimanapun dia berada bakal diterima oleh masyarakat. Kemudian kecakapan hidupnya, dimanapun dia berada dia bakal bertahan hidup. Makanya kita sebagai guru jangan terlepas dari itu. Niatkan agar anak punya adab dan niatkan agar anak punya kecakapan hidup untuk bekal hidupnya nanti. Nah, ada lagi yang lebih istimewa dari itu. Ada ilmu. Tapi jangan lupa, ilmu ada 2 dari kesana. Ada yang diterapkan, ada yang untuk disampaikan lagi yang lain. Maka ada dosen, ada pekerja nantinya. Kalau kita memilih untuk menyampaikan teori tersebut, berarti kita akan jadi dosen. Tapi kalau kita mau menerapkan ilmu tersebut, berarti jadi pengusaha. Ya. Jadi intinya kita harus meyakinkan nilai
kebajikan universal kepada anak agar anak sadar bahwa itu harus dilaksanakan agar dia terbentuk adabnya. Sekarang oke, alhamdulillah Ibu Bapak, saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan kegiatan ini bermanfaat. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya. Walaupun Ibu misalkan tidak sependapat dengan ini, nggak jadi masalah ya. Intinya saya ucapkan terima kasih Ibu Bapak sudah membantu saya dalam mengerjakan atau menunaikan kewajiban saya untuk menunaikan tugas aksi nyata ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Mulyati, mohon maaf saya mengganggu waktunya sebentar. Saya akan merefleksi barusan pemaparan saya tentang budaya positif. Apakah Ibu Mulyati bersedia? Insya Allah siap, Pak. Baik, terima kasih. Saya akan mulai. Bagaimana atau maaf apa yang Bu Mulyati dapatkan barusan atau apa yang Bu Mulyati barusan dapat dari pemaparan saya tadi? Yang saya dapatkan dari apa yang tadi sudah Bapak sampaikan terkait dengan budaya positif, salah satu diantaranya yaitu tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Di situ banyak sekali hal yang saya dapatkan. Kemudian juga di situ saya belajar tentang nilai dan peran guru, terus juga isi sekolah ya yang harus diwujudkan seperti apa. Selanjutnya budaya positif. Salah satu diantaranya yaitu adanya disiplin positif, kemudian juga adanya keyakinan kelas, kemudian juga ada 5 kontrol guru, terus juga ada teori motivasi, hukuman, dan juga penghargaan. Selanjutnya juga ada segitiga restitusi. Bagus Bu Mulyati. Lalu apa yang Anda rasakan setelah tadi pemahaman yang saya sampaikan? Alhamdulillah, yang paling pertama saya menambah literasi terkait dengan dunia pendidikan yang seharusnya. Terus juga saya jadi mengerti bagaimana seharusnya guru berpihak ke siswa dengan memberikan hukuman tanpa harus menyakiti, tetapi memberikan kebahagiaan kepada siswa. Oke, baik Bu Mulyati, yang saya maksud apakah perasaan Bu Mulyati merasa senang, merasa takjub, apakah memang haus dengan teori-teori tentang pendidikan atau bagaimana? Atau tadi cara penyampaian saya itu bagus atau gimana? Luar biasa Pak, sangat bagus dan sangat memotivasi. Jadi intinya cukup menyenangkan. Ya, cukup menyenangkan. Lalu pelajaran apa yang Bu Mulyati dapatkan? Ya saya bisa lebih banyak belajar tentang budaya positif, lalu kemudian insya Allah saya akan mencoba gitu ya mengimplementasikan apa yang sudah tadi dipaparkan. Baik, selanjutnya untuk ke depan Bu Mulyati akan melakukan apa setelah tadi memperhatikan pemaparan yang saya paparkan? Yang paling penting adalah bagaimana saya harus menjadi guru yang berpihak ke siswa, kemudian juga memberikan kebahagiaan kepada siswa. Oke, bagus Bu Mulyati. Saya ucapkan terima kasih untuk meluangkan waktu untuk merefleksi tadi pemaparan yang saya sampaikan. Terima kasih Bu Mulyati. Oke, baik, kita mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mencoba membuat keyakinan kelas. Kebetulan kita hari ini adalah hari pertama sekolah. Jadi kita harus membuat keyakinan kelas. Sudah yang tahu apa keyakinan kelas? Tidak. Belum pernah mendengar? Belum. Asli. Asli. Oke, berarti kita akan mengetahui ini dengan Bapak mencoba untuk menjelaskannya. Keyakinan kelas berarti ada kata yakin. Berarti harus kita yakin. Harus kita yakin. Kalau peraturan kalian tahu? Tahu. Apa itu peraturan?
Gimana? Sesuatu yang tidak boleh dilanggar atau sesuatu yang mengatur tentang tata cara. Contohnya apa? Contoh misalkan gini, kalian menemukan dilarang makan saat jam pelajaran. Peraturan kan ya? Peraturan. Berarti peraturan itu biasanya menggunakan kata negatif. Jangan, dilarang, kemudian tidak boleh. Itu adalah aturan. Lagi, aturan itu adalah sesuatu yang mengatur kepada kita tentang tata cara melakukan suatu aktivitas. Itu adalah peraturan. Kalau keyakinan itu sedikit berbeda. Hampir sama ya dengan peraturan, tapi keyakinan itu dibuat dengan kalimat positif. Contoh misalkan seperti ini. Ketika misalkan ada peraturan dilarang makan di saat jam pelajaran, itu adalah aturan. Kalau keyakinan berbeda, diganti kalimatnya menjadi makanlah pada saat yang dibolehkan atau makanlah pada waktu. Ngerti? Ngerti ya? Ngerti. Ada pertanyaan nggak? Ya. Nah, berarti tugas kita nih sekarang, tugas kita, kalian akan membuat dulu peraturan yang di dalamnya ada larangan dan yang tidak diperbolehkan. Nanti akan dirubah menjadi suatu keyakinan dan akan kita jadikan menjadi keyakinan ke kelas yang akan kita pakai selama 1 tahun. Deal? Deal ya? Kalian tularkan kertas kalian. Boleh 1 lembar dibagi 2? Boleh ya? Boleh 1 lembar dibagi 2. Sudah siap? Oke. Jadi intinya gini. Di sini kan banyak nih. Hampir ada 30 ya, hampir 30 siswa. Berarti cukup 1 siswa 1 aturan. Jadi 1 siswa 1 aturan yang di dalamnya ada kalimat negatif seperti dilarang atau tidak boleh. Terserah seperti apa aja yang nanti akan kita pakai di sini. Setelah kalian membuat aturan tersebut dirubah menjadi keyakinan. Contoh yang tadi, ketika misalkan dilarang menyontek, ya. Nah, kalimat untuk keyakinan kelasnya, hormatilah pekerjaan orang lain atau mandirilah dalam mengerjakan tugas. Itu adalah keyakinan. Siap? Silakan 5 menit. Kalau sudah beres membuat aturannya, rubah menjadi keyakinan. Jadi tulis dulu di atas peraturan, kemudian apa peraturannya, kemudian diganti dengan keyakinan kelas di bawahnya. Keyakinan kelas. Kalian tidak usah menyebutkan nama ya di sana. Nanti akan ditempel di depan. Yang sudah siapa? Rubah menjadi kalimat positif ya. Yang nantinya akan dijadikan keyakinan kelas. Sudah? Belum? Boleh? Ya udah, adalah semua berpartisipasi ya, dalam membuat peraturan dan kita menjadi keyakinan. Kita bacakan nanti satu persatu ini, kemudian kita catat
kita jadikan keyakinan kelas kita. Dan ini berlaku untuk 1 tahun. Oke, kita lihat. Yang pertama, dilarang membuang sampah sembarangan. Itu peraturan ya. Kita buat jadi keyakinan yaitu buanglah sampah pada tempatnya. Selanjutnya, dilarang buang sampah pada tempatnya, sama ya. Kita lewat. Dilarang berbicara di saat guru sedang mengajar. Bagus. Dilarang berbicara pada saat guru sedang menerangkan atau sedang mengajar. Keyakinannya apa? Hargailah saat guru sedang mengajar. Betul ya? Ya, bagus. Oke, selanjutnya. Dilarang buang sampah sembarang, sama dengan yang tadi. Yang ini dilarang berbicara ketika guru sedang menjelaskan, sama. Dilarang membuang sampah, sama. Dilarang menebang pohon sembarangan. Oke, nggak apa-apa. Ya memang dilarang ya. Cuman di kelas tidak ada pohon. Kita lewat. Nggak apa-apa, itu bagus kok. Bagus. Diganti menjadi apa? Hormatilah yang bukan mana tadi? Nah. Iya Pak, iya Pak. Yang ini ya. Jadi anak Jagalah kelestarian hutan, bagus ini. Bagus ya. Ini berarti keyakinan. Keyakinan apa nih? Keyakinan hutan gitu ya. Keyakinan hutan. Bagus ya, bagus. Oke, selanjutnya. Dilarang tidur di kelas saat jam pelajaran. Keyakinannya apa? Di sini hormatilah guru selagi menerangkan suatu hal pelajaran. Boleh. Ada yang lebih bagus nggak? Yang lebih tepat apa? Tidurlah pada waktu. Ya. Tidur pada waktunya. Selanjutnya, dilarang telat masuk sekolah. Bagus. Atau dilarang telat masuk ke sekolah. Keyakinannya, masuklah ke sekolah dengan tepat waktu. Atau masuklah ke sekolah sesuai dengan yang ditentukan. Dilarang membuang sampah, sama. Dilarang membuang sampah, sama. Dilarang memakai sepatu ke dalam kelas. Dilarang memakai sepatu ke dalam kelas. Keyakinannya apa? Di sini mah pakailah sepatu ketika di luar kelas. Boleh, ya boleh. Ada yang lebih enak nggak? Hargailah. Atau cintailah kebersihan. Oke, bagus. Kalau sepatunya bersih nggak apa-apa ya. Dilarang membuang sampah, sama. Dilarang membuang sampah. Dilarang membuang sampah, sama. Dilarang tidur, sama. Dilarang tidur. Dilarang membuang sampah. Nah, tadi yang berbeda-beda akan kita catat ya nanti. Itu akan membuat sebuah keyakinan kita agar kita tidak melakukan hal yang sembarangan. Deal ya, kita akan jadikan peraturan keyakinan kita ya untuk 1 tahun. Karena dari proses membuat keyakinan kelas kita sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.